Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi sayida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini pertama-tama kita marilah senantiasa meningkatkan rasa syukur kita atas segala limpahan rahmat, nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa menikmati puasa di bulan Ramadan tahun ini. Salawat salam Allah mudah-mudahan selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad, keluarga dan para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang ittiba kepada risalah-risalah beliau. Jemaah yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu ayatnya dalam Al-Quran, Allah berfirman, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, sudah benarkah kita sebagai kaum yang betul-betul kaum yang terbaik di muka bumi ini? Sementara pada posisi sekarang umat Islam masih dalam keadaan yang terpuruk dibandingkan umat-umat yang lain. Oleh karena itu, para pemirsa, menjadi kewajiban kita selaku umat Islam untuk terus berbenah diri, betul-betul bisa mampu mewujudkan apa yang tertuang dalam Al-Quran tersebut. Dari sisi teknologi, umat Islam jauh terbelakang dibanding umat-umat yang lain. Dari sisi politik juga demikian, kita belum mampu untuk menguasai dunia, memberi warna atas segala aktivitas sebagai manusia yang baik dan betul-betul bisa dirasakan kebaikan tersebut pada umat yang lain. Di bidang ekonomi juga demikian, kita masih jauh tertinggal dengan umat-umat yang lain. Kita bisa melihat di benua Timur Tengah, daerah Timur Tengah sana, banyak sekali negara-negara Islam yang terkalahkan dan menjadi umat-umat yang terbelakang dibanding umat-umat yang lain. Awalnya kita tidak pernah merasakan bahwa saat ini Irak, Suriah, termasuk juga Libya, yang semula menjadi negara-negara terkemuka di bidangnya, termasuk teknologinya, budayanya, dan lain sebagainya, tapi saat ini menjadi negara-negara yang carut marut dan dikalahkan oleh orang-orang yang lain. Di negara kita pun juga demikian. Negara yang gemah ripah, toto tentrem kertora harjo, yang seharusnya bisa kekayaan alam ini dinikmati oleh masyarakatnya, oleh warganya. Tetapi pada kenyataannya, warga masyarakat yang kebanyakan adalah kaum muslimin, saatnya sekarang tertinggal jauh dibanding orang-orang yang beragama non-muslim. Secara politik kita tertinggal dan terkalahkan. Di bidang teknologi pun juga demikian. Di bidang pendidikan kita juga masih tertinggal dibanding kaum-kaum yang lain, apalagi di bidang ekonomi. Oleh karena itu, saatnya kita untuk bangkit.
Biarlah mereka mengatakan bahwa Islam itu ekstrim, Islam itu fanatik, Islam itu radikal dan lain sebagainya. Tetapi marilah konotasi negatif itu kita ubah menjadi konotasi yang positif. Radikal untuk tetap memajukan agama ini, untuk mengkayakan diri ini sehingga umat Islam tidak menjadi umat yang terbelakang. Senantiasa kita menjadi umat-umat yang dipinggirkan oleh kalangan-kalangan yang lain, sehingga agama kita menjadi ikut terhinakan oleh perilaku dan tingkah laku umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, mari pemirsa sekalian, kita ikhtiar dengan sungguh-sungguh, ikhtiar dengan cara-cara yang radikal, cara-cara yang ekstrim, ikhtiar yang luar biasa jihad kita untuk lebih mengedepankan dan membesarkan umat Islam ini. Karena sekali lagi sebagaimana ayat yang kami bacakan di awal, bahwa kita adalah benar-benar umat yang terbaik yang telah diciptakan oleh Allah. Untuk itu kepada kita sendirilah bagaimana kita mampu untuk mewujudkan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menjadi kesempatan bagi kita yang masih hidup di zaman sekarang untuk bisa mewujudkan apa yang telah tertuang dalam Al-Quran tadi. Masih banyak kesempatan bagi kita untuk mewujudkannya, menjadi umat Islam yang betul-betul khairul ummah, orang Islam yang betul-betul menjadi panutan dan dilihat sebagai teladan bagi umat-umat yang lain yang bisa kita wujudkan pada saat sekarang. Masih sedikit sekali para ilmuwan, para usahawan, politikus-politikus yang bisa mengangkat kebesaran nama Islam itu sendiri. Oleh karena itulah kesempatan yang baik bagi kita untuk mampu mewujudkannya. Saya kira kesempatan saat ini menjadi tugas kita lah, orang-orang yang masih hidup di zaman ini, untuk mampu mewujudkan apa yang sudah tertuang di dalam Al-Quran tadi. Kesempatan bagi kita diberikan oleh Allah untuk betul-betul kita manfaatkan, tidak kita sia-siakan, sehingga kita bisa dan mampu mewujudkan menjadi umat Islam yang betul-betul khairul ummah, dan itu bisa menjadi teladan bagi kita untuk umat-umat yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.